Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih di rumah aja, tetapi kita terus belum mengucap syukur kalau hari ini kita masih boleh beribadah bersama-sama secara online. Mari bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dengan bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Dengan pergerakan ya adik-adik ya. Kita mengucap syukur buat hari yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Mari bersama-sama dari sebelum kita akan memuji nama Tuhan kembali, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji nama-Mu Tuhan. Kami boleh menyiapkan hati kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami dan keluarga kami ya Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini dari awal pertengahan dengan sampai dengan akhirnya. Ya Tuhan Yesus sendiri yang menolong setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang di sini pernah ikut upacara? Nah, kalau upacara biasanya kalian apa? Sudah rindu kali ya? Upacara, karena kita sudah lama tidak upacara di sekolah ya karena pandemi. Tapi adik-adik, kalau kalian ingat, kalau upacara mesti kita harus tertib bukan? Harus berdiri yang rapi, harus pakai seragam yang lengkap. Seperti halnya itu adik-adik, sama seperti halnya anak-anak yang upacara, seperti itu juga seperti laskar. Siapa itu laskar? Seperti prajurit. Nah, prajurit itu dia harus tertib. Dia harus bisa apa? Bisa melakukan perintah dengan baik. Mari adik-adik, kita akan memujikan pujian Saya Laskar Kristus dengan sikap yang tegap. Kita puji bersama-sama. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita bersiap lagi adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Semuanya katakan, saya Laskar Kristus. Siap gerak down. Saya Laskar Kristus. Siap gerak down. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah adik-adik, seperti Laskar Kristus, kita harus menjadi anak Tuhan yang tertib ya. Pada hari ini pun juga saat kita beribadah, kita juga mau tertib. Jadi beribadah dengan baik, dengan tertib, dengan sikap yang baik, supaya kita terus bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita memuji nama Tuhan adik-adik, kita bersyukur. Kalau mungkin adik-adik pernah pergi ya dengan papa mama, mungkin berwisata ke pantai atau ke gunung, kan kalian bisa melihat ciptaan Tuhan yang begitu indah, kalian bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa adik-adik. Kita bersyukur dengan kita memujikan sama kudaki-daki. Kudaki-daki dengan kita mengingat bahwa Tuhan menciptakan seluruh alam semesta ini begitu indah, sehingga kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memujikan pujian ini dengan penuh semangat. Kudaki-daki, daki-daki,
di padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang buat angkasa. Salam, 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 salam samudra. Ku dayung, 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 dayung laut di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah pun kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Yesusku. Sekali lagi adik-adik. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah pun kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan dengan sikap hati yang baik. Kita mau sambut firman Tuhan, kita mau terus bertumbuh dalam firman-Nya adik-adik. Mari adik-adik sekali lagi kita pujikan pujian. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, jangan lupa srek, srek, srek ya. Mari adik-adik kita persiapkan pujian ini. 1, 2, 3, 4. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi adik-adik. Ku buka Alkitab, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Mari adik-adik kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami akan menyiapkan hati kami untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami akan berkati Tuhan, Bu Hendra yang akan menyampaikan dalam firman-Mu Tuhan. Berikan kami sikap hati yang baik, sikap hati yang mau tertib Tuhan, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami telah berdoa. Amin. Hai, selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu. Gimana kabarmu? Sehat? Nah, padahal ini kan musim hujan. Kita harus jaga kesehatan. Ya, di samping musim pandemi, kita juga lagi dalam musim penghujan. Anak-anak, hari ini hari Minggu, kita bertemu lagi berbakti kepada Tuhan. Kali ini Bu Hendra akan menyampaikan firman Tuhan. Mari anak-anak kita siapkan firman Tuhan. Apakah sudah disiapkan Alkitabnya? Mari kita akan buka di Kejadian 1 ayat 1. Loh, ada apa ini? Aku, Hah? aku dari tadi. Aku dari sana loh, aku tadi tuh. Ada apa? Aku capek sekali. Loh, lari-lari ya? Jadi lari-lari?
Iya. Wah, Iya, aku lari sekarang ya. Coba dilihat ini. Loh, kok berdetaknya lebih keras lagi? Jantungku tuh bisa dek 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 dek. Aduh, Keras kenapa sekali. itu? Padahal tadi itu enggak apa-apa. Sudah, tenang dulu, tenang. Nafas panjang. Sudah tenang. Ayo menyapa teman-teman di rumah. Hai, halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini Bu Sari tadi lari-lari sampai jantungnya ini dek 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 dek. Nggak enak sekali loh. Nah, anak-anak, mengapa kok jantungnya Bu Sari itu deg-deg-deg, berdetaknya lebih cepat, ya? Tidak teratur, ya kan? Karena katanya tadi habis lari-lari. Padahal jantung kita itu harus kita jaga, detaknya itu harus selalu teratur. Seperti firman Tuhan yang akan Bu Indra sampaikan hari ini, yaitu dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 3, ya. Perikopnya adalah Allah itu tertib. Loh, kok Allah itu tertib? Kenapa ya kok dikatakan Allah itu tertib? Karena anak-anak, kalau kita membaca di Alkitab kita yang Bu Indra katakan tadi di Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 3 itu tentang penciptaan. Ayo Bu Sari ingat enggak? Tuhan Allah itu menciptakan alam. Lah sebelumnya apa alam ini enggak ada? Bumi ini apa enggak ada Bu Sari? Oh, seingatku ya, dulu itu kan semuanya itu kacau balau, tidak ada sama sekali ya. Oh benar. Ya, jadi semua itu semerawut, campur jadi satu. Tidak teratur. Iya, tahu anak-anak semerawut itu bagaimana? Ya, semuanya serba belum teratur. Nah, kita coba lihat video yang akan diputarkan sebentar lagi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi.
Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu jadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa,
memberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, nak, kalau kamu tadi melihat tentang penciptaan Tuhan, ya pertama kali Tuhan itu menciptakan terang, ya terang yang disebut siang dan gelap yang disebut malam. Bu Endra, tadi itu lihat ya, bahwa pertama itu kok nggak karu-karuan ya. Cahaya itu. Nah, terus ada cahaya terang itu. Ya. Apa itu ya? Nah, itu yang diciptakan Tuhan Allah pertama kali, yaitu supaya bumi itu tidak gelap, ya semuanya menjadi terang, ya. Yang terang itu dikatakan apa? Siang. Dan kalau yang gelap, malam. ya benar, pintar, masih ingat berarti ya? Ingat. Anak-anak juga pintar ya. Kemudian Allah menciptakan cakrawala. Yang cakrawala itu apa tuh anak-anak? Cakrawala itu adalah langit, ya. Langit itu sama Tuhan dikatakan cakrawala yang bisa membedakan antara bumi dan langit. Jadi kelihatan kalau kamu itu mau pergi ke laut, itu ada batas gitu ya anak. Batas yang disebut itu batas antara bumi dan langit. Kelihatan kalau bumi itu bulat. Nah, sesudah itu tadi apa anak-anak? Kamu kalau lihat tadi, Tuhan membedakan air yang ada di udara dan yang ada di darat. Ya, kemudian Allah menciptakan apa itu Bu Sari, masih ingat? Darat dan lautan. Oh, tadi ada ininya ya, laut yang bergelora gitu ya. Ya, itulah. Tadi itu di filmnya itu. Setelah Tuhan memisahkan laut dan daratan. Kemudian anak-anak, daratan itu untuk apa? Ayo, lihat. Daratan itu ya untuk menumbuhkan tanaman. Nah, benar. Ini ada pohon ini. Ya, menumbuhkan segala tanaman yang ada di darat. Tanamannya apa saja? Banyak sekali. Pohon kelapa? Oh, ada. Apalagi pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Kenapa ya kok buah yang berbiji? Supaya apa? Supaya bisa ditanam kembali. Ya, supaya ditanam kembali jadi bibit tanaman yang baru. Apel, jambu, mangga, semuanya ada buah, ada bijinya, dan bijinya itu bisa ditanam kembali. Anak-anak, buahnya untuk apa? Untuk dimakan manusia pada akhirnya. Kemudian anak-anak, Tuhan itu masih menghiasi loh bumi itu supaya indah. Ya, supaya indah dikasih apa kira-kira? ya dikasih matahari. Oh, iya. Kasih apa lagi? Terus kan tadi ada siang, ada malam. Berarti dikasih kalau malam ada apa anak-anak? Bulan. Ya, bulan. Ada yang kecil-kecil itu, bintik-bintik yang banyak. Itu apa di langit itu anak-anak? Apa? Bintang. Pinter sekali. Ya, Tuhan memberi benda penerangan, ya,
yang besar siang hari ini perlu diberi yang lebih besar, yaitu matahari. Kemudian kalau malam tidak perlu terlalu terang, supaya manusia itu nyaman untuk beristirahat. Dikasih bulan, juga dikasih bintang. Nah, kemudian anak-anak, Tuhan juga menciptakan binatang, ya, binatang di darat, ya. Nah, itulah yang diciptakan Tuhan pada hari yang keempat. Pada hari yang kelima, anak-anak, Tuhan menciptakan apa? Apa kira-kira? Besari, Kemarin itu aku jalan-jalan itu di sungai kok banyak ikan. Oh, Itu iya, Tuhan ya. yang menciptakan itu. Betul. Ada ikan. Ikan Terus apa, di yuk? rumah temanku itu ada ikan macam-macam. Ada ikan yang bagus-bagus. Oh, di sekali. akuarium ya? Di akuarium. Ya. Itu ya Tuhan yang menciptakan. Oh ya, jelas. Ya itulah Tuhan menciptakan binatang di laut. Dan yang di udara apa itu? Apa anak-anak? Apa yang di udara? Pipit, Bu. Burung. Ya. Ya, kemudian anak-anak, setelah itu hari yang kelima. Hari yang keenam, Tuhan menciptakan segala jenis ternak, ya, segala jenis ternak diciptakan. Dan Tuhan juga menciptakan apa kira-kira? Kita ini apa? Manusia. Ya, Tuhan menciptakan manusia. Dan manusia yang pertama namanya siapa? Siapa ya? Adam dan Hawa. Ya, benar. Adam dan Hawa. Lah, anak-anak, kalau ketika Tuhan menciptakan pada hari pertama sampai kelima, Tuhan mengatakan bahwa ini sangat baik. Tetapi pada hari yang keenam, Tuhan mengatakan bahwa sungguh amat baik. Ya, segala ciptaannya Tuhan anggap sungguh amat baik. Karena apa? Manusia diciptakan pada hari yang keenam, di mana semua sudah disediakan makanan, ya, untuk kehidupannya, untuk makannya sehari-hari sudah disiapkan pada Tuhan. Iya ya. Kenapa ya Bu Endra ya? Manusia nggak mau diciptakan yang pertama, kan lebih enak ya. Loh, gimana? Kok Yuk, terakhir siapa ya? anak-anak yang bisa jawab? Oh ya. Gimana kalau misalnya manusia diciptakan yang pertama? Kadang ya bingung ya, kenapa ya? Nah, kenapa kira-kira? Karena kalau diciptakan yang pertama, manusia itu belum ada makanannya, belum ada tumbuhannya, belum ada terang matahari, semuanya serba gelap. Ya, dia makan apa coba? Iya benar-benar. Nah, Lapar itu, ya. lapar. Tidak ada hiburannya, tetap gelap saja. Iya, Tapi Tuhan itu sungguh amat baik kepada kita manusia. Kemudian hari yang ketujuh dikatakan Tuhan hari perhentian. Apakah karena dikatakan hari perhentian dan mengkuduskan hari perhentian itu, Tuhan tidak bekerja lagi ya? Kok enak Tuhan santai? Enak ya, santai ya, Tuhan selesaikan tugasnya ya. Ya, kok duduk-duduk Tuhan? Apa seperti itu kira-kira? Gimana? Ternyata tidak, anak-anak. Ternyata tidak, Bu Sari. Tuhan tetap bekerja. Ya, Tuhan tetap menyesuaikan penciptaannya itu tiap hari sampai sekarang. Ya, Tuhan tidak santai, Tuhan tidak mau santai. Tuhan itu hidupnya teratur, ya, terus teratur, mengatur kehidupan manusia itu supaya lebih nyaman, ya kan? Lah, contohnya apa kalau Tuhan sampai sekarang itu bekerja? Apa ya? Nah, apa kira-kira? Apa ya? Nah, Apa ya anak-anak ya? bisa lihat enggak? Apa ya? Bahwa ini ketika Tuhan menciptakan
hari pertama sampai hari ke-6. Sudah ada mobil apa belum? Oh, ya nggak ada toh mobil. Nah, makanya itu. Itu Tuhan akhirnya itu menciptakan mobil lewat siapa? Manusia yang diberi hikmat, yang diberi kepandaian, sehingga bisa menciptakan mobil. Karena apa? Bumi yang dikuasai manusia ini lebih luas. Terus pesawat. Oh iya, pesawat belum ada itu saat Nggak itu. ada. Makanya semua pesawat juga diciptakan oleh Tuhan, tapi lewat manusia yang diberi hikmat. Kalau misalnya manusia tidak diberi hikmat, ada enggak pesawat sampai sekarang? Enggak ada. Nggak Diberi ada. kepandaian begitu ya. Iya. Sama Tuhan diberi kepandaian. Wah, coba buat pesawat. Jadi kalau dari benua yang satu ke benua yang lainnya tuh cepat. Oh iya. Itu kan. Walaupun ada yang lewat kapal laut. Nah, anak-anak. Kemudian anak-anak sampai sekarang juga manusia itu diharapkan untuk hidup teratur seperti Tuhan. Nah, kamu hidup teratur enggak kira-kira? Siapa yang hidup teratur? Mulai bangun pagi ada apa? Wah, ada apa kira-kira? Bangun tidur pagi aku tadi tuh kok belum lipat-lipat selimut ya. Nah, Aku malu, selimutku masih aku taruh gitu aja kan. boleh enggak kira-kira Mama? Ya, kalau selimutnya tidak dilipat, tempat tidurnya jadi apa? Berantakan semuanya. Ya kan? Kalau sudah berantakan, mata kita memandang kalau masuk kamar gimana? Gak enak. Kamarku kotor sekali. Ya kan? Nah, itu bangun tidur. Kemudian mandi apa enggak? Ayo. Mandi aku tadi, tapi aku kan telat. Jadi aku gak pakai sabun tadi pagi tuh. Lah, tuh Aku gak teratur ya, nggak berarti ya. teratur. Mengapa kok harus pakai sabun? Kira-kira tahu enggak? Supaya gak gatel nih. Ya, supaya enggak gatel, bersih. Terus sikat gigi. Oh, aku sikat gigi tadi. Supaya apa? Supaya giginya tetap bersih, sehat. Nah, itu keteraturan hidup manusia. Terus sekarang coba anak-anak, dalam musim seperti ini di mana anak-anak harus belajar di rumah, kira-kira males apa enggak belajarnya? Nah, males enggak? Ada enggak anak-anak yang males? Wes aku bubuk aja, tidur aja, nanti bangunnya jam 10 gitu. Iya, aku ya kadang-kadang ya males. Apalagi ya, kalau minggu itu, aduh aku males loh ibadah itu. Lah, Aku kalau bangun tuh pagi, siang. Aku udah bangun pagi sekarang. Bangunku siang jam 9. Lah, gerejanya sudah lewat. nah itu boleh enggak anak-anak? Itu berarti hidup yang tidak teratur. Semua harus hidup teratur, terutama Tuhan juga melibatkan manusia semuanya untuk mengatur dunia ini dan untuk memelihara dunia ini. Supaya apa? Supaya semuanya teratur. Jangan itu nebangi pohon seenaknya, ya kan? Pohon ditebangi pakai gergaji besi, gergaji mesin, cepat itu tumbuhnya beberapa puluh tahun, tetapi motongnya hanya 5 menit. Ambruk. Nah, akhirnya apa anak? Pohon yang mestinya dibuat untuk resapan air, airnya menjadi longsor. Akibatnya apa? Banjir. Belum lagi nanti kalau ada yang merusak alam, ya, hasil tambang itu diambil semua seenaknya. Itu menyebabkan banjir. Ya, kita tidak boleh seperti itu. Tetapi Allah, Tuhan kita,
menasihati kita agar kita itu mengingat bahwa Tuhan ketika menciptakan itu sungguh amat baik, dan kita juga memeliharanya dengan baik, ya, dengan baik-baik. Walaupun kita tidak sungguh amat baik, tapi kita dengan baik, ya. Semua harus diciptakan dengan baik karena Tuhan juga sudah memberi contoh kita dengan amat baik. Sekarang ayat hafalan kita yaitu di Mazmur 147 ayat yang ke-8. 147 ya. ayat yang ke-8. Ya, betul. Disiapkan Alkitabnya. Kita akan baca Mazmur 147 ayat yang ke-8. Ini ya. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi dan membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Ya, artinya apa? Tuhan, ya, Tuhan yang menutupi langit ini dengan awan-awan. Dari awan ini akan bisa turun hujan yang membasahi bumi, yang menumbuhkan tumbuhan, dan yang membuat gunung-gunung itu menjadi subur, ya, untuk kelangsungan hidup manusia. Karena inilah firman Tuhan pada hari ini. Kalau Tuhan Allah kita tertib, hendaklah kita menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan dengan hidup juga tertib, teratur seperti Tuhan yang sudah menciptakan kita semua. Nah, selamat pagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Kita akan berdoa dulu ya anak-anak ya. Yuk. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan segala bumi dan isinya. Kami juga bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan kami anak-anak-Mu semua dengan indah, dengan sungguh amat baik. Jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti tentang kehendak Tuhan, agar kami mau memelihara hidup kami dengan lebih teratur dan lebih tertib. Bimbinglah kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan berikan yang terbaik kepada Tuhan. Sekalian persiapkan persembahan kalian adik-adik. Nanti persembahannya bisa dikumpulkan ke orang tua kalian untuk diserahkan di gereja ya. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, beri syukur karena kita mau bila persembahan ini menjadi rasa syukur kita kepada Tuhan. Beri syukur bila syukur, beri syukur sesaat ataupun senang, beri syukur panjatkan hatimu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi adik-adik, beri syukur bila syukur, beri syukur sesaat ataupun senang, beri syukur panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Baik adik-adik, kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh Tuhan berkati, sehingga persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini ya Bapa. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau Allah yang boleh menyucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi gereja kami Tuhan, untuk perkembangan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita ada di akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh diberikan. Kiranya firman Tuhan itu jadi kekuatan bagi kita untuk
untuk kita terus mengingat bahwa Allah kita adalah Allah yang tertib, dan kita juga mau jadi anak-anak Tuhan yang tertib di hadapannya. Kita akan mengakhiri ibadah kita sebelum kita memuji nama Tuhan. God is so good, ya, dengan penuh sukacita. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami dan juga bersama dengan keluarga kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan, dan kami juga telah memuji nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Bapak, ibadah hari ini boleh jadi berkat bagi setiap kami, sehingga setiap firman yang juga telah kami dengarkan boleh menjadi kekuatan bagi iman kami ya Tuhan. Tuhan Yesus terus berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu, sehingga mereka Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan yang semakin bertambah Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan tolong jagai dan sertai anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu di GKI Kediri ini Tuhan akan terus dijagai oleh Tuhan kesehatannya ya Tuhan, sehingga mereka terus terlindungi Tuhan. Dan Tuhan juga tolong anak-anak-Mu untuk mereka boleh terus dengan disiplin Tuhan, boleh menjaga kesehatan mereka sesuai protokol kesehatan yang ada ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan keluarga anak-anak-Mu masing-masing ya Tuhan. Tuhan berkat Tuhan daripada Engkau. Juga Tuhan, kiranya Kau juga berkati anak-anak-Mu yang sekarang mulai sekolah daring kembali Tuhan di semester kedua ini Tuhan. Kiranya Engkau terus berikan semangat untuk anak-anak-Mu boleh belajar dengan sungguh-sungguh sekalipun secara daring ataupun online ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan, hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sehingga sukacita terus mengiringi kehidupan kami sekalian ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami telah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.